Mari kita bercerita dengan kisah dari garasi kita, dan kali ini gua mau ceritain proses gua ganti oli secara spesifik di sini untuk Yamaha Mio tahun 2007. Tapi prosesnya mirip kok untuk banyak motor. Gua belajar aja bukan di Matic dulu. Untuk ganti oli gue suka pakai ratchet handle dengan soket-soketnya di sini 12 dan 14. Terus gua pakai breaker bar 15 inci lebih panjang dari ratchet. Project kali ini gue sekalian ganti filter yang nggak selalu wajib diganti, apalagi yang model stainless gini. Dan ini gue show off aja sih untuk wadah buang olinya. Setiap ketemu motor baru gue selalu cek di mana gue bisa isi oli. Terus gue juga cek di mana gue bisa buang oli dan gimana bentuk dan lokasi filter olinya. Setelah mengetahui semua itu, baru gue bisa naikin motor ke center stand. Dan ini yang gue suka dari Matic, yaitu dia ada center standnya. Pertama kali gue belajar ganti oli itu di KTM Duke. Gue selalu mulai dengan ngebuka lubang isi olinya supaya gue tahu kalau setelah gue buang oli lama gue bisa isi lagi. Nah, KTM Duke itu dulu yang gue inget dia nggak ada center standnya, jadi gue harus pakai pedok, harus nyimbangin dulu dan naikinnya juga ribet. Di sini gue ngecek level oli yang lama sekaligus juga kondisinya, lalu gue tutup lagi supaya nanti waktu gue buang oli dia nggak terlalu muncrat kemana-mana. Setelah gue tutup rapat lagi, ini udah kenceng, gue taruh pembuangan oli wadahnya di bawah motor. Ini gue pakai bekas oli yang untuk motor Matic dan sebelumnya gue punya WR, ukurannya pas karena kapasitas oli Mio ini kan 800 mili. Kalau KTM dulu perlu 2 botol karena kapasitasnya 1,7. Gue buka baut pembuangan oli di sini dengan kunci 12. Setelah itu gue biarkan oli yang lama mengalir turun ke wadah oli yang bekas ini. Ini ukurannya enak banget kalau pakai ini karena ada tutupnya juga nih. Habis itu gue bisa gampang ngebuangnya ke wadah oli bekasnya. Setelah itu gue buka juga lubang pengisian oli supaya lebih cepat ngalirnya. Tadi kan vakum ya, sekarang udah gak vakum. Lalu karena gue mau ganti filter, selanjutnya yang gue buka adalah filter. Ini gue geser supaya gue bisa naruh di bawah tempat filter. Tapi kemudian gue putusin, gue tambahin wadah yang lain. Dulu waktu ngerjain KTM pakai 2 kan, jadi sekarang gue punya 2. Gue buka. Untuk tempat filternya gue turunnya pelan-pelan banget karena ada pernya. Lesson learn, waktu dulu gue ngerjain WR dia kepental dan gue sempet nggak tahu partnya harusnya ada apa aja. Di sini gue udah tahu karena ini juga bukan kali pertama gue ganti oli Mio ini. Gue tahu bahwa gue punya tutup itu, lalu ada pernya dan ada filternya itu sendiri. Kemudian part yang gue akan pakai lagi di sini per sama tutup itu gue bersihin pakai brake cleaner. Yang mana brake cleaner itu aman buat karet gasket. Jadi yang filter ini kan dia karet gasketnya gue nggak dapet yang baru, gue mesti pakai yang lama, gue semprot juga sekalian. Cukup bersih dan dia sebenarnya juga cukup aman. Setelah itu gue bisa bandingin antara filter yang baru dengan yang lama. Ini satu-satunya part yang gampang banget ngebandingin yang baru sama yang lama. Gue bandingin bentuk dan ukurannya mirip, cocok, berarti sangat oke untuk dipasang. Maka gue rakit lagi dengan pernya, lalu juga dengan tutupnya. Dan di sini nih pemasangannya harus sangat hati-hati karena dia kan emang sebenarnya nggak stabil ya. Dan ternyata di dalam blok mesin itu ada sebuah part yang agak nongol. Jadi di sini filternya kedorong. Gue harus rakit lagi dan gue naikin pelan-pelan. Gue tutup pakai tangan dulu, mastiin ulirnya itu gue nggak cross threading. Setelahnya baru gue pakai kunci. Dan di sini gue kencengin sampai rasanya kenceng, lalu gue tambah sedikit aja gue dorong. Hanya ini emang handle-nya panjang, jadi momennya torsinya itu pasti lebih gede daripada kalau gue pakai ratchet. Setelah yang filter, gue tutup juga lubang pembuangan oli. Nah di sini gue pakai ratchet yang handle-nya lebih pendek, tapi ukurannya sama, gue sampai kenceng, lalu gue tambah diputer sedikit aja. Karena ini emang sebenarnya nggak perlu kenceng-kenceng banget. Setelahnya baru gue bisa bener-bener buka tutup olinya. Lalu gue pasangin corong. Dan ini dia oli yang gue pakai adalah Shell Advance yang overkill sih sebenarnya untuk Mio ini. Tapi kemasan 1 liter jarang tersedia. Ini salah satu yang ada karena resenya kalau gue mau ganti filter dia perlu 850 mili. Kalau gue gak ganti 800 itu cukup dan banyak banget yang jual 800. Hanya ini gue perlu 1,5 gitu. Gue tuang dengan miringin botol karena berdasarkan pengalaman gue kalau botol dimiringin
gue lebih bisa ngontrol flow-nya daripada botol nggak dibikin miring begitu. Ini gue nggak habisin di botolnya, sisa seharusnya sekitar 150 mili. Pastinya karena gue nggak mau overfill. Jadi gue copot corongnya, kemudian gue cek. Nah, olinya cukup. Yang penting kalau untuk Mio itu dia basah di dipsticknya, nggak harus sampai ketemu atas banget. Setelah itu gue tutup dan gue bisa panasin. Di sini gue sedikit lupa kalau gue cabut kabel saklar rem depan. Setelah gue ingat, gue tarik rem belakangnya juga dan nyala. Gue biarin mesinnya nyala sebentar, olinya bersirkulasi. Habis itu baru motor bisa gue jalanin. Tetap belum jauh-jauh dulu karena setelah nanti dia jalan, gue harus ngulangin lagi motornya dan ngecek dulu, mastiin gak ada bocor-bocor nih. Kalau udah gak ada bocor-bocor, job well done. Terima kasih udah mendengarkan cerita gue. Kalian bisa subscribe ke channel ini untuk cerita-cerita model begini kalau kalian suka. Like, comment, share juga ke teman-teman kalian. Thank you.